kita mulai aja ya. Baik, karena waktu juga sudah menunjukkan pukul 15.50, mari kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat bertatap muka walaupun secara online dalam acara kajian Kopma UAD 2021 spesial Ramadan dengan tema memetik indahnya cinta Allah di bulan Ramadan. Tak lupa sholawat serta salam kita junjungkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapat syafaatnya di yaumul akhir nanti. Yang saya hormati Bapak Bagus Gumelar, selaku pembina Kopma UAD, Bapak Andi Suseno selaku pemateri, Direktur Utama Kopma UAD, pengawas Kopma UAD, dan seluruh pengurus dan anggota Kopma UAD yang saya sayangi. Saya di sini sebagai pembawa acara. Adapun susunan acara pada sore hari ini, yakni yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga acara inti, yang keempat acara yang ketiga sambutan, acara yang keempat acara inti, acara yang kelima tanya jawab, dan acara yang keenam atau terakhir penutupan. Karena waktu terus berjalan, maka marilah acara kajian Ramadan ini kita buka dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf karena ada azan, kita tunggu azan sebentar.
Baik, kita lanjut di acara yang kedua. Acara kedua yakni pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Saudari Janan Afifah. Kepada Saudari Janan Afifah, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudah. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah wa tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudal linnas. Fihi al-Qur'anu hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Fama syahida minkumus syahra falyasum. Wa ma kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pembacaan ayat suci Al-Quran. Semoga Allah senantiasa memberikan pahala bagi pembaca dan yang mendengarkan. Dilanjutkan acara yang ketiga, yakni sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama yang akan disampaikan oleh Direktur Utama Kopma UAD 2021 kepada Mas Tia Tata Islami, dipersilahkan. Baik, terima kasih Mbak Dwi selaku MC ataupun selaku moderator kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya, para anggota Kopma maupun pengurus. Puji syukur kehadiran Allah SWT yang mana berkat-berkatnya lah kita bisa berkumpul pada hari ini walaupun masih dalam keadaan pandemi dengan kajian secara virtual. Semoga acara ini masih berjalan dengan lancar. Selawat serta salam kita curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Yang mana berkat beliau lah kita bisa merasakan zaman yang begitu terang menerang seperti saat ini. Yang pertama, yang terhormat untuk Bapak Andi Suseno selaku pemateri kajian Ramadan kita pada sore hari ini. Yang terhormat juga Bapak Bagus Gumelar selaku pembina Kopma UAD, dan saya banggakan para pengawas Kopma UAD periode 2021 dan teman-teman
pengurus serta anggota yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Untuk pada hari ini kajian Ramadan kita yang bertema memetik indahnya cinta Allah di bulan Ramadan. Semoga dengan di bulan Ramadan ini kita selalu berlomba-lomba dalam kebaikan, dikurangi dulu segala kehilapan kalian sebelum puasa. Semoga setelah acara ini kita mendapat hikmah dan berkah dari ilmu yang disampaikan oleh Pak Andi dan Pak Andi Suseno. Teman-teman mohon untuk on kamera dan mengikuti acara ini dengan khidmat, dengan fokus. Kan juga kita ditemani sebelum berbuka, kita ditemani oleh Bapak Andi untuk menyampaikan mungkin banyak ilmu yang akan disampaikan nanti. Ya, ini ibarat kita kuliah di sore hari lah ya, dapat ilmu yang sangat berkah insya Allah. Mungkin sambutan dari saya situ saja. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Triatata Islami. Sambutan yang kedua yang akan disampaikan oleh Bapak Bagus Gumelar selaku pembina Kopma UAD. Kepada Bapak Bagus Gumelar dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati Ustadz Andi Suseno, Sarjana Teknologi Islam, Magister Agama. Yang saya banggakan pengurus, pengawas, serta anggota Kopma UAD yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Puji syukur kita dipertemukan di bulan Ramadan, bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh ampunan, dan bulan yang penuh kemuliaan. Harapan saya, semoga pengajian ini menjadi sarana bagi kita, bagi diri saya sendiri maupun bagi Kopma ya, bagi Kopma UAD untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan memacu semangat kita untuk belajar berkarya di Kopma UAD. Demikian sambutan singkat saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Bagus Gumelar. Baik, memasuki acara inti, yakni pengajian yang akan diisi oleh spesial pemateri Bapak Andi Suseno, Sarjana Teologi Islam, Magister Agama Islam. Beliau merupakan alumni Gontor S1 Ilmu Hadis Universitas Ahmad Dahlan, S2 Ilmu Hadis Universitas Sunan Kalijaga, dan sekarang merupakan dosen AIK Universitas Ahmad Dahlan. Kepada Bapak Andi Suseno, dipersilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Suara saya terdengar ya, Mbak ya? Dengar, Bapak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ala al-haq yudhhiru 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad dan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Bagus Gumelar, satu prodi ini sama saya ya Mbak Dwi, senior saya nih Pak Bagus di manajemen. Mungkin bapaknya ini ya baru keluar ya, Dwi? Iya, sepertinya sebentar. Lagi kendala sinyal mungkin.
Udah gabung, Mas. Halo? Iya, Bapak. Oh ya sudah, ya. Sabar, lagi puasa ya. Iya. Baik, yang saya hormati tentunya teman-teman Kopma, host, dan semua yang hadir pada kesempatan sore hari ini. Mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, limpahan nikmat dan rahmatnya kepada kita semua, sehingga kita bermuajahah secara virtual. Allah limpahkan berkah dan nikmatnya kepada kita, sehingga memang pertemuan ini betul-betul tentang berkah dari Allah Ta'ala. Salam dan salam mari kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai panutan bagi kita semua. Semoga kita istiqomah meneladani sunnah-sunnah. Alhamdulillah, ini satu kesyukuran luar biasa tentunya. Saya terima kasih sudah diundang untuk sharing ya. Kalau nasihat nanti, padahal kita sama-sama masih, ya secara pribadi tentu masih sering berbuat dosa. Masih sering lupa, masih sering khilaf. Pada posisi sebenarnya kita sama-sama perintahkan untuk saling mengingatkan. Pada sore hari ini saya pada posisi yang ngajak untuk mengingat Allah, bermuhasabah, introspeksi, agar nanti kita bisa memetik cinta Allah bulan Ramadan. Ini temanya nggak berubah ya, padahal kemarin saya diminsul tema, terus langsung disepakati sama Mbak siapa ya? Mbak Dwi, Mbak Dwi. Iya. Karena dari teman-teman juga setuju, jadi langsung aja, Pak. Oh gitu ya, alhamdulillah. Baik, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ini bulan istimewa ya. Para ulama menyebut bulan Ramadan itu sebagai Sayyidus Syuhur, ya, tuannya bulan, ya, tuan bulan. Kalau mingguan itu ada ayam, Sayyidul Ayam itu tuannya hari, itu hari Jumat. Adanya bulan Ramadan ini menunjukkan betapa Allah itu mencintai kita. Maka kita patut bersyukur kepada Allah karena Allah hadirkan kita itu sebagai umat Islam. Ya, yang harus menjadi prinsip yang harus kita dalam hidup kita itu ya surat Al-Maidah ya. Innad dina indallahi Islam. Bahwa sesungguhnya agama yang diridhoi Allah adalah agama Islam. Jadi harus menjadi keyakinan kita, keimanan kita bahwa agama Islam adalah satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah. Nah, terus bagaimana dengan yang lain? Dalam teologi atau keyakinan atau ajaran akidah agama selain agama Islam. Apa yang sejak Nabi Adam sampai Nabi Isa dan ditutup oleh Muhammad adalah agama Islam. Walaqadistofayna. Ya sesungguhnya kami telah pilihkan kepadamu agama Islam untukmu, untuk kita. Ya, maka sampai kita wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kemudian kita mati tapi tidak dalam keadaan Islam. Maka ini bersyukur meskipun keislaman itu saya kemudian mungkin belum semuanya dasar ilmu, atas dasar kesadaran, keyakinan kepada Allah. Tapi paling tidak bahwa kita lahir dalam keadaan Islam saja,
itu sudah satu kesyukuran yang luar biasa. Beberapa waktu yang lalu saya itu dapat postingan seorang dokter gigi. Saya nggak tahu teman-teman sudah nonton apa belum ya. Dokter gigi namanya siapa, lupa, di Jakarta. Dokter gigi. Dokter gigi masuk Islam. Nanya itu siapa ya? Dokter Karisa. Nanti teman-teman bisa simak itu kesaksian tahu yang sudah bertahun-tahun beragama Kristen, sehingga akhirnya beliau kembali ke Islam. Karena pada prinsipnya kullu mauludin yuladu fitrah. Sesungguhnya manusia itu dilahirkan dalam keadaan fitrah Islam. Jadi kita semua itu sebenarnya lahir, bahkan ada 4 fase kehidupan yang kita alami bersama. Dari sejak sebelum lahir, alam ruh namanya atau alam rahim, kemudian alam dunia, alam barzakh, kemudian alam akhirat. Sebelum Allah takdirkan kita lahir ke dunia melalui rahim ibu kita, Allah meminta kesaksian kepada kita. Apa kesaksian kita? Kata Allah, dan alastu birabbikum, kemudian kita menjawab bahwa Allah itu ngikrar, kita itu ikrar janji dengan Allah, tapi sayangnya kita memang nggak sadar ya. Allah bertanya, bukankah aku ini Tuhanmu? Benar, qalu bala sya'in, benar ya Allah adalah Tuhanku. Persaksian kita akan ketuhanan itu menunjukkan bahwa sesungguhnya semua manusia itu sebenarnya lahir dalam keadaan fitrah, dan itu pernyataan dari Nabi Muhammad. Kemudian Nabi melanjutkan fa'abawahu yudanahu majisanahu. Tapi kemudian orang tuanya lah ya yang membuatnya Yahudi, Nasrani ataupun Majusi. Maka tadi kembali kesyukuran atas keislaman kita itu sebenarnya dapat kita rasakan ketika kita nanti teman-teman lihat apa itu persaksian Dokter Karisa. Saya baru masuk untuk mendengar beliau ngomong itu, bahkan beliau itu sudah terbata-bata karena haru gitu. Di mana beliau mengkisahkan perjalanan beliau sampai pada titik beliau harus kembali ya ke Islam gitu. Harus mu'alaf gitu. Padahal beliau itu lahir dari keluarga yang kuat ya, agamanya itu Kristen kuat gitu. Bahkan mertuanya itu seorang teolog gitu. Alumni kalau ya mungkin titelnya itu kayak saya itu ya, teologi hukum STH kalau. Tapi nyatanya beliau ya, padahal sudah punya anak 3, punya suami, ya sudah hidupnya sudah kecukupan, keluarga sudah aman tentram gitu. Tapi beliau akhirnya tetap memutuskan untuk masuk Islam, dan itu beliau mengkisahkan betapa perjalanan beliau itu sangat sulit ya. Tapi di satu sisi keyakinan beliau akan adanya Allah itu ya membuat semuanya itu berjalan sampai akhirnya hari ini beliau itu sudah bisa melaksanakan ibadah dengan damai. Padahal dulu ketika awal-awal masuk Islam, beliau karena belum ngaku suami, belum ngaku sama keluarganya gitu, beliau untuk sholat sembunyi-sembunyi. Karena setiap sudut rumahnya itu ada CCTV, beliau karena ada CCTV-nya, beliau mencari sudut rumahnya yang terekam gitu. Dan posisi itu adalah di depan pintu rumahnya. Itu klinik gitu. Ya, dan saat itu dan rasa was-was. Kita nggak pernah merasakan itu, saya kira. Kita nggak pernah merasakan sholat itu was-was. Ya, nggak pernah was-was. Yang ada tenang-tenang. Ya, bahkan ketika kita bisa jadi meninggalkan sholat itu tidak ada perasaan was-was gitu, atau menunda sholat tidak ada perasaan was-was. Padahal ada saudara-saudara kita bahkan untuk melaksanakan sholat saja itu ya
dia harus, itu kalau dokter Karisa itu menceritakan, setiap kali sholat beberapa bulan, 2 bulan, 3 bulan itu, tiap kali sholat pasti mengeluarkan keringat, ya, mesti basah itu baju, sampai seperti itu. Nah, kita nggak pernah merasakan itu. Maka ini satu kesyukuran, dan ini harus kita akui bahwa Allah itu benar-benar cinta kepada kita. Dan hari ini teman-teman semuanya, Allah hadirkan kita di bulan Ramadan. Ya, di bulan yang para ulama Sayyidus Syuhur, ya, tuannya bulan, utama-utamanya bulan, yang di dalamnya adalah maghfirah, rahmah, yang di dalamnya ada ampunan yang dibuka lebar oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga kasih sayang Allah limpahkan kepada kita. Gitu. Nah, tentu untuk meraih cinta Allah, ya, di bulan ini tentu bukan satu pekerjaan yang mudah, ya. Tapi kalau kita bicara strateginya, saya kira itu sudah selesai sebelum masuk bulan Ramadan kemarin. Dan hari ini mestinya kita sudah bisa menikmati ya kedekatan kita dengan Allah. Para ulama itu bahkan hadir bulan Ramadan, awal Ramadan itu bahkan sudah tambahkan akhirnya Ramadan. Pertemuan dengan Ramadan itu yang beliau rasakan sudah muncul rasa ketakutan akan perpisahan dengannya. Gitu. Orang kalau cintanya itu itu seperti itu. Mas Tria barangkali, saya nggak tahu ya, Mas Tria ini udah nikah belum ya? Belum ya? Udah nikah belum Mas Tria? Insya Allah belum, Pak. Belum, Pak. Belum ya? Belum. Pernah jatuh cinta kan mestinya? Mas Tria pernah jatuh cinta kan pastinya? Pernah, Pak. Jatuh cinta kan? Pernah, Pak. Pernah merasa memiliki nggak? Kalau itu agak pribadi ya pertanyaannya ya. Ya, saya bayangkan Mas Tria itu sok soleh, yang namanya saja itu soleh. Mas Tria itu Tria Tata Ilmi, bayangan saya tadi cewek ya, ternyata cowok itu. Ya, namanya saja itu Tata Ismi, itu soleh sekali. Saya husnudzon Mas Tria ini itu sebagaimana cintanya Ali bin Abi Thalib kepada Fatimah, begitu juga sebaliknya. Yang bagi Mas Tria, mencintai itu tidak memiliki, ya, bahkan mendoakan dalam setiap sujudnya itu merupakan kebahagiaan tersendiri baginya. Menyimpan perasaannya itu merupakan satu kesenangan, hiburan tersendiri buat Mas Tria. Ya. Pas ketika kita cinta ya pada seseorang gitu, kita cinta pada sesuatu, ketika kita sudah punya perasaan, ini kayaknya milikku nih, itu pasti sudah muncul tuh perasaan, waduh aku takut kehilangan, pasti seperti itu. Mas Tria kalau lagi cinta, lagi jatuh cinta itu pasti punya perasaan, kira-kira diterima apa enggak ya, jadi sudah kayak parno gitu, takut kehilangan gitu, padahal miliki aja enggak gitu, perasaannya aja memiliki karena terlalu pede. Nah, itulah yang dirasakan oleh para ulama, ya. Ketika masuk Ramadan, dia sudah bisa merasakan cinta Ramadan saja itu sudah punya perasaan, ya Allah, Ramadan akan segera berakhir. Padahal awal. Dan sayangnya seringkali yang kita rasakan di akhir Ramadan, bahkan kita itu tidak merasa bahwa kita itu tinggalkan oleh sesuatu yang besar gitu, sesuatu yang kita. Ini kan kita sudah masuk ke 10 hari kedua ya. 10 hari kedua. Kalau perasaan kita atas kehadiran Ramadan itu masih biasa-biasa saja, tidak punya perasaan astagfirullah, sudah hari ke-11 ini ya. Ya Allah, Ramadan akan segera meninggalkanku. Kesempatan untuk meraih maghfirah, meraih cinta Allah itu akan segera, itu berarti ada pertanyaan.
Ya ada sesuatu yang salah mungkin barangkali dalam diri kita. Maka memang mestinya Ramadan kita sambut dengan target-target ya. Dengan target-target tertentu. Untuk meraih pahala sebanyak-banyaknya. Meskipun bisa jadi ada perasaan dalam diri kita, karena merasa kayaknya saya nggak punya dosa deh. Saya baik orangnya, nama saja baik. Gitu. Saya sama teman, jangankan sama yang cewek, sama yang cowok aja baik gitu. Ada perasaan seperti itu sehingga kesadaran untuk mendekat kepada Allah itu sepuh. Itu makanya kan teman-teman mungkin pernah dengar ceramahnya Ustadz Adi Hidayat. Terkadang orang yang nggak pernah, ini bukan motivasi untuk berbuat dosa ya, tapi ya. Terkadang orang yang nggak pernah berbuat dosa itu sombong. Dan di sini dia kalah dengan orang yang pernah berbuat dosa. Ya, karena dia punya ilmu gitu. Gitu. Maka hati-hati hadap posisi itu, harapannya kita menjadi muslim yang jauh dari dosa, yang kita meninggalkan dosa gitu. Tapi sebagaimana sabda Nabi, kullu bani Adam khata'un khairul khata'in at-tawwabun. Sesungguhnya setiap manusia, setiap anak Adam itu pasti pernah berbuat dosa. Pasti pernah berbuat dosa. Ya mungkin di antara kita itu yang nggak pernah berbuat dosa. Minimal ngomongin teman. Minimal dalam hati itu batin gitu ya. Mungkin punya perasaan. Atau mungkin minimal kita suudzon kepada teman kita. Padahal teman kita niat berbuat baik, tapi kita malah suudzon. Atau barangkali kita pernah menyakiti hati orang tua kita tanpa sadar. Ya. Tapi kata Nabi, khairul khata'in at-tawwabun, tapi sebaik-baik orang ya, sebaik-baik orang yang pernah berbuat dosa adalah taubat. Ya. Nah, itulah kunci pertama untuk meraih cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 222 Allah berfirman, Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang bertaubat, yang gemar mensucikan diri. Nabi Muhammad itu dalam riwayat disebutkan dalam satu hari itu tidak pernah kurang dari 100 kali beristighfar. Suwat. Nabi dijaga oleh Allah dari dosa, maksum gitu, masih istighfar. Kita ya, jangankan ke teman kita, kadang orang tua saja kita sakiti ya. Kadang panggilan mereka kita abaikan. Kalau nggak lagi butuh banget orang tua telepon, dicuekin. Ya. Tapi merasa nggak punya dosa. Dan satu hari itu beristighfar sebanyak 100 kali. Pernah suatu ketika Aisyah itu bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apa ini?" Sambil nunjuk kaki Nabi Muhammad yang bengkak. "Apa ini, ya Rasulullah? Ya, kenapa kau beribadah itu sampai kakimu bengkak? Untuk apa ini? Bukankah engkau manusia yang maksum, dijaga oleh Allah dari dosa?" Kemudian Rasulullah menjawab, "Tidakkah boleh aku menjadi hamba? Ya. An akuna abdan syakur. Tidakkah boleh aku menjadi hamba Allah yang bersyukur?" Maka teman-teman semuanya, kalau Allah sediakan sholat dari sholat ke sholat berikutnya itu sebagai penggugur dosa untuk kita. Allah hadirkan Jumat dari Jumat ke Jumat berikutnya sebagai penggugur dosa. Tidak cukup dengan itu, bahkan cinta Allah berikan kepada itu, Allah hadirkan Ramadan ke Ramadan berikutnya itu sebagai penggugur dosa. Apa itu? Itu adalah bukti cinta Allah Subhanahu. Kalau kita bayangkan kita itu sebagai umatnya Nabi Isa, umatnya Nabi Musa, sebagai Bani Israel, jangan-jangan kita itu termasuk orang yang ingkar. Atau bahkan kalau hari ini kita coba ngaca kita, jangan-jangan kita itu termasuk orang yang ingkar kepada Allah.
yang kalau kita posisikan sebagai umatnya Nabi Isa, habis kita. Untung saja kita lahir dalam keadaan Islam, yang keislaman kita itu sebagai jaminan, ya jaminan untuk masuk surga Allah. Bukankah Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man qala la ilaha illallah dakhalal jannah." Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, akan masuk surga. Gitu. Maka Islamnya kita saja itu sudah menjadi kunci surga. Gitu. Untuk keislaman kita harus juga dibangun keyakinan bahwa memang ada kehidupan akhirat, ada kehidupan dunia, kehidupan akhirat. Kalau tidak ada itu, ya kita tidak mungkin yakin akan adanya surga. Kalau tidak yakin akan adanya surga dan neraka, ya ngapain gitu. Meskipun puncak kecintaan kepada Allah itu bukan di situ. Puncak kecintaan Allah ya meraih cinta Allah sendiri itu. Kan ada itu sahabat perempuan namanya Robi'ah al-Adawiyah. Beliau tidak ada Abu Nawas juga. Nah, yang kemudian diabadikan dalam namanya syair Awas. Ilahi lastu lil firdausi ahla. Ya, Robi'ah al-Adawiyah itu nggak berani untuk minta surga. Ya, yang beliau minta apa? Hanya cinta dari Allah. Ya memang logikanya kalau dapat cinta Allah ya pasti masuk surga. Tapi Robi'ah al-Adawiyah itu nggak berani membayangkan itu, mengharapkan itu. Ya, bahkan beliau mengatakan begini, andainya neraka dan aku masuk neraka itu Allah ridho, maka aku pun akan masuk neraka. Sampai seperti itu. Ya memang, tapi sebagai manusia biasa, saya, teman-teman semuanya, saya kira tidak ada yang tidak ada malaikat di sini, tidak ada nabi di sini. Ya paling tidak keislaman kita, amaliyah yang kita amalkan setiap hari itu minimal yang kita harapkan surga Allah. Dan surga Allah tidak mungkin ya kecuali dengan meraih cinta Allah Subhanahu wa taala. Ada kunci menarik yang Allah abadikan di dalam Al-Qur'an surat Al-Imran ayat 31. Ya, surat Al-Imran ayat 31. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbuna tabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum wallahu ghafurur rahim." Ya, Allah Subhanahu wa taala memberi pesan kepada Nabi dalam surat tersebut. Muhammad, katakan kepada umatmu, ya, kalaulah mereka itu mencintaiku, maka hendaknya mereka mengikutimu. Jadi, ya, kalau dalam surat Al-Baqarah ayat 222 tadi, cinta Allah itu dapat kita raih dengan apa? Dengan memperbanyak taubat, ya, memperbaikkan diri. Ada syarat lain, ada cara lain yang Allah berikan. Ada kunci lain yang Allah berikan, yaitu dengan apa? Dengan mengikuti sunnah-sunnah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun hubungan antara Al-Quran dan juga hadis itu hubungan dialogis gitu ya, hubungan yang saling terkait gitu, tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya. Itu meyakini Al-Quran sebagai kitab Allah itu sama artinya juga harus menaati Rasulullah, karena Allah berfirman, ati Allah wa ati Rasul, gitu, taatilah Allah dan juga taatilah Rasul. Ketaatan kita kepada Allah itu juga harus diikuti dengan ketaatan kepada Rasulullah. Mungkin iya ini saya mau ikut ya. Oke, apa tadi ya? Saya jadi lupa ini. Kalau di rumah ya begini, dua bocil ini suka ikut, dia mau ikut dengarkan. Apa tadi? Iya,
kunci yang kedua untuk meraih cinta Allah yang Allah berikan kepada kita itu dalam surat Al-Imran ayat 31, yaitu dengan mengikuti sunnah-sunnah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebenarnya para ulama menyebut Ramadan ini sebagai syahrul tarbiyah, bulan pendidikan, syahru tarkiyah, bulan peningkatan, di mana kita secara tidak langsung, meskipun kita tidak punya target tertentu, secara otomatis ternyata iman kita itu naik, ternyata ibadah kita itu naik. Tapi yang Allah kehendaki, sebagaimana tadi dibacakan oleh Qori'ah, ya yuhallina amanu kutiba alaikumusiyam. Ya Allah panggil tuh. Allah manggil kita itu dengan panggilan kasih sayang pakai kata ya. Ya, sebagaimana Allah itu memanggil Nabi, ya Yuhan Nabi. Ya, dipanggil dengan penuh kasih sayang. Sini. Ayo kamu yang sudah jauh, sudah mungkin kemarin bulan kemarin kamu banyak lalai, sholat kamu tinggalkan, sholat nomor 2 kan dari kuliahmu bisa jadi, sholat kamu nomor 2 kan dari pekerjaanmu, ya. Bahkan kamu sampai lupa kadang sholat bolong gitu, dan kamu biasa aja merasa nggak pernah punya dosa. Sini kamu kembali kepadaku. Kembali untuk masukkan Ramadan. Agar apa? La'allakum agar kamu kembali bertakwa kepada Allah, agar kamu kembali fitri. Sebagaimana setelah selesai kita melaksanakan bulan Ramadan, maka kita akan memasuki bulan Syawal yang namanya Idul Fitri. Yang tentu itulah yang kemudian kita harapkan, bahwa kita harap masuk bulan Ramadan, keluar kembali fitrah. Dan itulah yang Allah janjikan kepada mereka yang pada bulan Ramadan itu, ya sabda Nabi Muhammad SAW, man shoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddam dari. Memasuki bulan puasa pada melaksanakan puasa Ramadan dengan penuh ihtisab, dengan penuh iman, maka akan diampuni dosanya. Gitu. Nah, Allah mendidik kita di bulan Ramadan ini untuk dekat dengan Allah. Ya, ibadah-ibadah yang barangkali sulit kita lakukan di luar Ramadan jadi mudah. Coba kalau di bulan Ramadan, apalagi sore-sore begini pengajian, itu ada yang datang apa enggak gitu. Ya, tapi karena suasananya Ramadan kan kita ringan ya. Ada pergi ke masjid kalau bulan Ramadan itu ringan. Ya. Bangun malam, kemudian sholat tarawih yang notabene itu adalah qiyamul lail, itu mudah kita laksanakan kalau bulan Ramadan. Tapi coba kalau di luar Ramadan, habis Isya kita sholat malam, itu pada karena nggak ada temennya, ya. Jangankan sholat tarawih, sholat Isya berjamaah di masjid, tapi imamnya baca suratnya aja panjang, itu sudah gelisah itu. Ya, tapi kalau di bulan Ramadan itu jadi semangat. Spirit secara otomatis Allah berikan suasana Ramadan itu suasana orang-orang yang bertakwa. Allah mudahkan itu. Allah kondisikan kita. Gitu. Maka apa yang dikatakan ulama bahwa Ramadan adalah syahrul tarkiyah, bulan peningkatan, di mana Allah secara tidak langsung itu memaksa kita untuk meningkatkan takwa kita kepadanya. Itu amalan-amalan yang sulit, sedekah sulit, menolong orang lain misalnya di bulan Ramadan itu sulit, bulan Ramadan itu menjadi mudah. Dan sesungguhnya puncak dari pengharapan pelaksanaan ibadah Ramadan itu bukan sebatas bahwa kita nanti bisa merayakan hari raya Idul Fitri, bukan itu. Tapi bagaimana kemudian ibadah-ibadah di bulan Ramadan itu dapat kita laksanakan di luar bulan Ramadan. Maka kita tata hati kita, ya Allah, masuk bulan Ramadan. Ihtisab, introspeksi. Ya, benar-benar seperti orang begini. Benar-benar seperti
kalau kita, saya nggak tahu kalau sini ada nggak yang olahraga, mungkin ada nggak yang ikut KM gitu, mungkin voli, silat, karate, taekwondo gitu, ada nggak? Ada nggak, Mas Trian? Cuma ikut Kopma ya? Ya Pak. Kopma Pak. Iya, oke. Ya Sini kita kalau misal olahraga, kalau olahraga tertentu saja kita itu pasti pengen, kalau kita menekuni olahraga tertentu saja kita pasti pengen bisa tuh. Gimana caranya biar bisa? Dibiasakan. Biasakan. Agar apa? Agar nanti gitu. Kemudian hari kalau saya main jadi gitu. Atau mungkin teman-teman nih yang mungkin kalau di Kopma itu apa sih? Apa keterampilan apa yang dia harus menguasai? Itu kan dikejar, tetap bisa, bukan hanya ketika latihan saja. Dan Ramadan itu seperti itu. Ya, kita paksa untuk melakukan sesuatu yang sebenarnya di luar Ramadan nanti kita juga diharapkan untuk tetap bisa melaksanakan itu. Entah itu sholat ibunya harus tertib, sholat berjamaahnya juga bagi yang laki-laki. Ketika panggilan adzan itu langsung, sebagaimana kita kalau Ramadan kan langsung tergerak ya. Kalau nih sholat berjamaah di masjid tergerak gitu. Nah itu juga ketika Ramadan juga begitu, hati kita juga kita bawa itu, posisi kondisi hati kita yang baik di bulan Ramadan itu juga kita bawa di luar Ramadan. Karena begini para ulama itu menyatakan begini, ciri ibadah yang diterima oleh Allah adalah ketika dia semakin bersemangat untuk melaksanakan ibadah berikutnya gitu. Pak, kalau Ramadan rajin sedekah, misalnya rajin orang tua, kemudian rajin belajar, rajin ngaji, maka cirinya gampang. Apakah kemudian ibadah itu diterima oleh Allah atau tidak? Fungsion atau tidak? Mohon maaf sambil ada instrumennya ya. Ya Bapak, enggak Pak. Iya Pak, nggak apa-apa Pak. Nah, adingnya ibunya lagi Ada yang mandi. mau ngomong juga ya? Ini. Ngomong juga tuh, ngomong. Bingung, suruh ngomong malah. Halo Dek, ngomong ayo. Udah bingung. Ini ngomong. Dia bulan ini ulang tahun. Setelah itu nggak boleh minum susu lagi ya. Barakallah Dek. Lihat bulan ini asinya selesai 2 tahun. Bulan depan udah nggak boleh ya. Udah selesai. Disuruh Ya. nggak mau ngomong. Ya. Oke, jadi itu tadi. Jadi saya kira untuk ibadah-ibadah yang seharusnya dilakukan bulan, ya teman-teman saya kira sudah ada persiapan lah. Tapi bagaimana Ramadan ini betul-betul kita maksimal, belum tidak ada kegelisahan dalam hati kita. Dan mestinya sudah banyak hal yang kemudian kita lakukan untuk mengetuk hati kita. Karena hati kalau nggak pernah kita ketuk sendiri ya, itu saya pun begitu, harus saya kondisikan hati itu untuk bisa menerima. Jadi gini, kan ada pernyataan hidayah itu milik Allah, tapi hidayah itu tidak akan pernah datang. Itu apa sih? Semacam petunjuk, ketergerakan hati kita, untuk melakukan hal yang baik, ya, keinginan dalam hati kita untuk menjadi lebih baik lagi, untuk berubah, untuk hijrah. Itulah hidayah gitu. Dan hidayah itu harus kita tingkatkan, harus punya target tertentu. Hari ini tahun ini saya baru bisa begini, besok saya harus bisa begitu, harus punya target.
sebenarnya kita pada posisi sebagai hamba Allah itu pada posisi yang sama. Ya, sama-sama akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada bedanya nanti. Ya, apa ya? Kewajiban untuk surga antara saya dan teman-teman itu sama. Dan surga yang Allah sediakan itu surga yang sangat luas dan bertingkat gitu. Ada 8 pintu yang Allah sediakan untuk kita masuki. Kita mau masuk pintu yang mana nih? Dan kita harus diri, jangan sampai begini teman-teman. Ya ini tentu nasihat untuk saya secara pribadi. Jangan sampai dunia itu kita terjat macam-macam ya. Pengen lulus, mungkin apalah target dalam hidup. Kalau Mbak Dewi punya praktika, punya target nggak dalam hidup? Apa target terbesar dalam hidup itu? Target terbesar dalam hidup pastinya Apa misalnya? membahagiakan orang yang disayang. Ini konotasinya macam-macam ini kalau orang yang disayang gitu ya. Mas, orang Pastinya tua, orang mungkin tua, ada yang lain. ya orang tua, terus bisa memperbaiki diri, memperbaiki diri. Ya. Susah nih, Mas Ria ini kalau begini susah nih kalau jawabannya ini, ya nggak bisa berkata-kata ini ya. Silahkan dipikir sendiri sama Mas Ria itu ya kalau begitu. Ya bisa jadi target sifatnya itu duniawi ya, bisa jadi. Saya juga dulu pas masih mahasiswa juga bisa jadi target saya itu sifatnya duniawi. Ya lupa bahwa walal akhiratu khairul laka minal ula, bahwa kehidupan akhirat itu lebih kekal. Kadang kehidupan dunia itu membuat kita itu terlena sehingga lupa. Ternyata keinginan kita untuk sukses di universitas, misalnya nilai UPK kumlot, mungkin kita pengen dapat beasiswa, itu ternyata lebih besar itu daripada kita untuk mendekat ya, untuk meraih ridho Allah. Itu kadang seperti itu. Kita target punya skill ini, skill itu, tapi ternyata kedekatan kita kepada Allah itu tidak ada targetnya, itu tidak ada apa gitu loh. Stagnan gitu. Ini tahun ini saya sholat itu masih di rumah, bagi yang cowok-cowok itu masih di rumah. Gimana nih setelah Ramadan ini, apa mulai Ramadan sholat saya itu harus berjamaah di masjid. Teman-teman yang putri bisa jadi tahun kemarin saya tadarus itu sebulan sekali, seminggu cuma sekali. Gimana nih Ramadan ini, mulai Ramadan ini saya benar-benar menancapkan dalam hati saya, ini sebagai bulan latihan bagi saya. Ya, setelah Ramadan nggak boleh copot itu. Apa niat untuk selalu membaca Al-Quran minimal sehari atau 2 kali, itu nggak boleh copot. Ada nggak target seperti itu? Kalau nggak ada, ya padahal kehidupan kita itu nggak akan lama gitu, nggak akan lama. Saya tadi pagi itu lucu ya, lucu. Kita ini sekarang hidup di mana kita itu banyak cobaan. Kehidupan para sahabat itu tidak sedahsyat kehidupan teman-teman, tidak sedahsyat kehidupan kita. Gitu. Yang kita tuh dituntut untuk sabar luar biasa. Dituntut untuk sabar luar biasa. Ya, sabar. Kalau dulu mungkin zamannya orang tua kita atau kakek kita, itu mereka target kehidupannya nggak muluk-muluk gitu. Mungkin nggak harus nggak harus kuliah gitu. Sekarang teman-teman kita dituntut untuk kuliah. Apa? Kerjaan misalnya ya. Kalau nggak kuliah nanti kalau dulu nggak pikiran gitu. Mereka bisa hidup, nggak kuliah juga bisa hidup, kerjaan juga saingannya mungkin nggak banyak. Sekarang tuh untuk sabar. Ya itu tuntut untuk sabar. Dituntut untuk tetap kuat. Ya. Gitu. Maka bekal takwa itu harus benar dalam hati kita. Kalau enggak itu tadi pagi itu luar biasa itu saya mendengar lihat berita itu di mana ya, di RCTI kalau nggak salah itu. Dibantu lagi kasusnya itu. Seorang istri
membunuh suaminya bersama selingkuhannya. Nah, itu luar biasa. Biasanya selingkuhannya yang dibunuh sama suami, enggak istrinya yang selingkuh bersama selingkuhannya, dan notabene saudara suaminya yang masih umur 22 tahun dibunuh suaminya itu untuk apa? Menguasai harta. Akhirnya masuk penjara malahan. Itu kacau. Itu karena padahal bulan Ramadan. Bulan Ramadan perempuannya berjilbab pula. Berarti kan muslimah. Gitu. Maka benar kita nggak hari ini kita benar-benar ya harus lebih mendekat daripada para sahabat itu. Lebih mendekat dari mungkin ayah dan kakek nenek kita kepada Allah itu harus lebih, karena tuntutan sabarnya itu kita dulu nggak ada gadget itu, kita sekarang mau ngaji aja digoda gadget gitu. Alasannya memanfaatkan teknologi, baca Quran pakai HP, pas ada WA ting kita buka tuh WA ya, Qurannya kita tinggalin ya, pas lagi baca Quran lagi baca Quran ada notifikasi karena kita bunyikan lonceng YouTube tertentu, misalnya punya Atta Halilintar, nggak jadi baca Quran, nontonlah YouTube-nya. Atau kita lagi dengerin searching gitu di YouTube, sedih. Karena kan kadang saya pun begitu, jadi untuk membangkitkan kepekaan hati, maka langsung saya searching, misalnya muhasabah di YouTube. Pas muhasabah ternyata bawahnya itu tidak ini ya akunnya isinya gosip, nah dikliklah yang gosip, yang muhasabahnya ditinggalin itu. Godaan itu besar sekali, meskipun ada kecanggihan teknologi, tapi ternyata godaan tidak lebih kecil gitu. Maka kita harus kuat dengan itu, harus punya banyak bekal, harus benar-benar punya target, ya harus benar-benar mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mbak Dwi ini sampai kayaknya ada sesi tanya jawab ya? Iya, betul. Nanti Ada sesi tanya jawab, mau atau bagaimana Pak? Putus-putus. oh, putus-putus. Halo? Iya. Masih putus. Tanya jawabnya mau dibuka sekarang atau nanti? Bisa sekarang, bisa, boleh Bapak. Oke, mungkin saya tambahkan ya. Iya. Ada apa yang membuat istimewa bulan Ramadan ini? Jelas satu, Allah bukakan pintu ampunan seluas-luasnya kepada kita umat Islam. Dengan dasar tadi, siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan dengan penuh istisab, dengan target-target tertentu, dengan niat mendekat kepada Allah, bukan hanya sebatas menjalankan kewajiban, ya bukan hanya sebatas rutinitas, ya, tapi memang benar-benar rindu gitu ketemu Ramadan. Benar kalau kita mengibaratkan itu, Ramadan itu, ibadah bulan Ramadan itu seperti piramida. Tapi ada juga yang membayangkan bahwa ibadah Ramadan itu seperti piramida terbalik. Gitu. Jadi puncaknya itu bukan Idul Fitri nanti, tapi puncaknya itu sebenarnya ya karena ini sebagai latihan, maka puncaknya itu apakah di luar Ramadan itu menjadi sulit atau tidak gitu. Ada ibadah di bulan Ramadan yang istimewa, di antaranya adalah karena Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an, karena Al-Qur'an diturunkan pada bulan Ramadan. Maka mestinya selain target bisa sedekah, mungkin bisa ibadah di 10 hari terakhir itu bisa iktikaf, tarawihnya juga ditargetkan agar tidak bolong. Tapi mestinya juga kita mentargetkan diri untuk bisa misal khatam Al-Quran. Ini sudah hari ke-11. Sudah berapa surat, sudah berapa juz Al-Quran yang kita baca. Gitu. Ya,
itulah yang kemudian akan melunakkan hati kita. Mungkin kita sering bertanya pada diri kita, kok aku nggak bisa istiqomah sih? Kenapa aku tuh kalau itu nggak paham-paham gitu? Kenapa kalau mau melakukan kebaikan itu suka ada godaan untuk tidak melakukan gitu, dan akhirnya malah melakukan yang buruk? Kenapa? Ya barangkali karena al-ilmu nurun wa nurullahu la yuhna asyihi. Ilmu dan ilmu seperti cahaya, dan cahaya itu tidak akan bisa masuk kepada rumah yang jendelanya tertutup. Kita bayangkan hati kita itu tidak akan dimasuki petunjuk Allah kalau banyak maksiat, banyak dosa yang masih melekat pada diri kita. Maka kalau kita ingin perubahan dalam kehidupan kita, ya kita harus banyak istighfar, harus banyak introspeksi, muhasabah, memohon ampun kepada Allah. Gitu. Kalau ada perasaan kayaknya aku nggak punya dosa deh, ya sudah. Kalau kamu merasa nggak punya dosa, berarti perbanyaklah amal. Karena dalam surat At-Tahrim pun Allah berfirman, "Mayyattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka akan dibukakan jalan keluar dari setiap cita-cita hidupnya, dari setiap permasalahan hidupnya. Pernah nggak hari ini kita itu kalau punya masalah ngadep Allah, minta sama Allah? Jangan-jangan kalau kita punya masalah itu cenderung curhat ke orang atau di Facebook yang komentar nanti ya netizen yang maha benar dengan segala komentarnya itu. Jangan-jangan kita justru malah semakin galau gitu. Yang seharusnya pada permasalahan gitu seharusnya kita semakin mendekat kepada Allah. Itu. Maka tadi Ramadan mestinya kita manfaatkan untuk itu, untuk memperbanyak amal. Nah, yang istimewa karena Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan, maka mestinya di bulan Ramadan kita targetkan untuk memperbanyak bacaan Al-Quran. Sebagaimana sabda Nabi, "Man qara'a harfan min kitabillah wa asyru amsalihha." Ya, satu huruf dari setiap ayat Al-Quran yang kita baca adalah 10 kebaikan. Dari 10 itu kemudian akan dilipat gandakan. Ad'afan katsirah, akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kira kalau ditanya secara personal, di antara kita yang ingin menjadi orang yang tidak baik. Tidak ada di antara kita yang ingin berteman dengan teman yang tidak baik. Pasti semuanya pengen berteman, berkawan dengan teman-teman yang soleh-solehah. Kalau lihat teman yang solehah, yang soleh itu pasti senang. Lihat Mas Tria yang soleh itu pasti itu. Mestinya seperti itu. Kebahagiaan kita bertemu dengan teman-teman yang soleh itu sesungguhnya juga dirasakan oleh teman-teman kita yang juga menginginkan kesolehan pada diri kita. Kalau setiap orang berpikir bagaimana menjadi pribadi yang soleh, pribadi yang baik, pribadi yang bisa menteladan bagi yang lainnya, ya niscaya kehidupan ini akan tercipta kehidupan yang baldatun thayyibatun rabbun ghafur, kehidupan yang bahagia, sejahtera, dan itu adalah kehidupan yang pernah dirasakan Nabi Adam ketika beliau transit di surga. Nah, untuk itu mari sama-sama Ramadan ini kita jadikan sebagai bulan latihan kita untuk mengikuti takwa kita, kita pasang niat kita bahwa ini sebagai latihan kita yang nanti akan kita bawa di luar bulan Ramadan. Sehingga di bulan Ramadan, di luar bulan Ramadan, ya kebaikan-kebaikan di Ramadan ini dapat kita amalkan di luar bulan Ramadan. Baik teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, barangkali itu sebagai pemantik. Barangkali nanti akan dilanjutkan. Selanjutnya saya kembali kepada Pak Dwi Prastika sebagai moderator. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak, sangat istimewa sekali materinya. Jadi bisa kita ambil ya, bulan Ramadan ini merupakan bulan yang istimewa.
bulan yang penuh berkah, dan di dalam bulan Ramadan ini kita bisa mendapatkan cintanya Allah. Nah, kunci mendapatkan cinta Allah itu bertaubat, sunnah-sunnah Nabi Muhammad, mengamalkan Al-Quran. Nah, ibadah yang dilakukan di bulan Ramadan itu terasa sangat ringan. Maka dari itu, perbanyaklah melakukan ibadah untuk mendapatkan cintanya Allah. Baik, memasuki acara berikutnya, ada sesi tanya jawab. Jadi untuk teman-teman hadirin yang mau bertanya kepada Bapak Andi Suseno, bisa dipersilahkan, bisa on cam dan open mic, atau bisa juga lewat chat ya, teman-teman. Silahkan untuk teman-teman yang ingin bertanya. Saya ingin bertanya Mbak Dwi. Oh iya, baik. Langsung aja. Bisa perkenalkan diri. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftah, biasa dipanggil Mita. Jadi saya ingin bertanya Pak Ustadz, di bulan Ramadan ini kan apa ya, hal sering terjadi di masyarakat itu kan seperti buka bersama, nah bukber gitulah. Tapi itu saya tuh ingin bertanya gitu loh Pak Ustadz, kan kalau kayak saya itu kan kayak banyak kayak dari misalnya kayak alumni SMP, SMK gitu tuh buat ngajakin bukber. Tetapi tuh kayak bukbernya tuh kayak cuma sekedar untuk senang-senang dan kayak bukan kayak yang seperti ini gitu loh Pak Ustadz, kayak misalnya sebelumnya ada kajian terus nanti kita buka bersama. Nah, tapi itu cuma kayak buat euforia, kayak cuma buat ya ngomongin urusan dunia gitu lah. Terus kan tahun-tahun lalu itu kan juga kayak saya ikut gitu ya Pak Ustadz, tapi kan terus saya tuh sekarang kayak mikir gitu kan, kayak setelah bukber tuh malah buat kita tuh kayak lupa buat sholat tarawih, terus malah kayak pulangnya kemalaman. Nah, tapi tuh mereka tuh ngajak tuh juga atas dasar tuh kayak ini tuh buat nyambung silaturahmi gitu lah Pak Ustadz. Nah, dan dalam Islam itu sendiri kan memutus silaturahmi itu kan juga berdosa. Nah, yang ingin saya tanyakan itu sebenarnya bukan tanya ya Pak Ustadz, kayak saya minta saran kalau misal saya menolak itu, apa itu tuh termasuk memutus silaturahmi gitu sama teman-teman saya, karena mereka tuh kan ngajak gitu ya, kayak dari ada kan alumni SMP, SMK gitu kan. Nah, itu tuh kalau saya menolak itu, apa itu tuh termasuk memutus silaturahmi? Begitu Pak Ustadz. Jazakallah khair untuk jawabannya Pak Ustadz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dijawab, Bapak? Ya, ini pertanyaannya ya saya alami juga nih sebenarnya ya. Jadi meskipun ringan tapi ya berat gitu. Di satu sisi memang, apalagi saya nggak tahu kalau Mbak Miftah ini di mana. Kalau di kampung masa begitu juga? Mbak Miftah di mana posisinya? Di rumah ya? Iya di rumah, tapi enggak ya. Jadi tuh kayak temen-temen dari dulu SMP gitu tuh pada ngajak bubur gitu loh Pak Ustadz. Tapi tuh kayak yang saya alamin gitu ya. Ya. Ya memang itulah faktanya. Memang begitu. Ya idealnya memang tidak digunakan untuk itu, mestinya digunakan untuk memperbanyak waktu yang seharusnya kita gunakan untuk tadarus. Saya ini nggak tahu kalau Mbak Mita ada semester berapa, mungkin yang sudah semester 6 atau semester 8 mungkin tahulah kalau bulan Ramadan begini. Tapi kalau sekarang kan online ya, jadi Jogja juga kalau dulu sebelum pandemi, bulan Ramadan itu bahkan warung itu semua penuh, tuh kuliner penuh itu menjelang maghrib itu. Masjid kosong, kajian kosong, ya kajiannya itu pindah ke kafe-kafe, ke warung makan, tempat ya begitulah, tempat nongkrong gitu. Itu sebenarnya cukup memprihatinkan.
sebenarnya ya Islam tidak sesaklek itu kemudian menolak undangan semuanya juga, enggak, karena tadi betul bahwa silaturahim itu bahkan ancamannya itu la yadkhulul jannah qati'ur rahim, tidak akan masuk surga orang yang memutus silaturahim. Meskipun silaturahim itu juga naik hubungan darah, kan itu bukan silaturahim, itu silatul ukhuwah, itu hanya hubungan apa ya, persaudaraan sesama muslim. Jadi tidak masalah kalaupun kita tolak gitu. Tapi tentu kalau kita menolaknya pun karena kita hidup di dunia itu hubungannya kan tidak hanya vertikal dengan Allah, tapi juga horizontal dengan sesama manusia. Ya gimana caranya kemudian kita memposisikan sebaik mungkin. Kalau kita menolak dengan demah dan tidak secara fal gitu ya. Kalaupun kita tetap ingin silaturahim, yang jangan sampai setiap hari kita silaturahim gitu. Di bulan Ramadan, waktu yang seharusnya kita kan untuk kan ya silaturahim boleh kalau habis zuhur gitu. Tapi sayangkan silaturahim itu kan menjelang maghrib, nanti terus dimolor, terus mungkin masih ke TV, sampai isya, bahkan isyanya mungkin telat, terus nanti pulang ke rumah, tarawihnya ditinggalin, tadarusnya enggak, yang dikerjakan cuma tarawih ya, kalau lupa jangan-jangan tarawihnya juga malah dilupakan, itu kan lucu. Ibadah hari kita laksanakan justru kita tinggalkan, dan puasa yang sifatnya tahunan justru malah kita kerjakan, nah kan itu jadi ironis gitu. Maka ya bolehlah silaturahim, tapi tetap membatasi diri. Mungkin dalam 1 bulan Ramadan itu mungkin batasi saja, mungkin 3 kali. Dengan ya harus kuat, hatinya harus dikuatkan. Oke, saya silaturahim hari ini, tapi jangan sampai sholatnya. Maka ajak teman-teman untuk sholatnya tetap tepat waktu, dan nuansa silaturahimnya juga bukan untuk ngomongin orang lain, kan jadi sia-sia nanti. Niatnya silaturahim tuh sama teman SMP, SMA, tapi di dalamnya kita ngomongin teman, batal puasanya, nggak dapat pahala, ilal ju' wal atos, kan ya gitu. Saya nggak tahu kalau teman-teman cowok mungkin cenderung nggak ngomong orang lain ya, nggak ngomongin teman ya, tapi kalau yang cewek kan ya saya nggak tahu ya, kalau yang di sini kayaknya solihah semua, jadi nggak pernah itu gibah temennya, kayaknya nggak pernah ya. Yang diomongin masa depan itu gimana kita nanti bisa naik haji bersama gitu. Kalau itu sih boleh-boleh aja. Kalau ngomongin orang lain ya silaturahim membawa musibah gitu namanya. Saya kira seperti itu ya Mbak Janah jawaban saya. Baik Pak, terima kasih. Ya. Terima kasih untuk Mbak Miftah. Untuk pertanyaan kedua, silahkan yang ingin bertanya. Untuk informasi yang bertanya, 3 penanya pertama, kita akan ada sedikit hadiah untuk penanya. Silahkan. Ya Pak, mungkin saya boleh bertanya, Mbak Dwi? Oh iya, silahkan. Untuk Mas Tata ini tidak ada hadiah. Nggak apa-apa. Tadi simpan dulu aja dia. Kalau nggak gini, Pak, ya seperti jembatan mungkin dari saya. Masya Allah. Seperti ini Mbak, mungkin saudara-saudara kita kan di luar sana ada yang berhalangan puasa, mungkin sedang sakit, ataupun yang perempuan adanya haid, atau yang ibu melahirkan sedang nifas. Nah, mungkin ada Pak beberapa cara yang bisa kita lakukan saat bulan Ramadan agar teman-teman kita ini yang berhalangan berpuasa tapi bisa mendapatkan rahmat di bulan puasa, pahalanya hampir sama dengan orang yang berpuasa gitu Pak. Untuk teman-teman yang sedang berhalangan berpuasa. Oke. Gitu Pak. Terima kasih. Iya. Ya, sama-sama. Ya, Ramadan
ini hanya bulan istimewa bagi mereka yang menjalankan ibadah puasa, tapi siapapun yang man fariha bidukhuli Ramadan, siapa yang bahagia dengan masuk bulan Ramadan, ya, maka dia akan akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Contohnya tadi, ya teman-teman putri barangkali tidak bisa, istri saya juga sedang awal Ramadan puasa, tapi ini sudah berapa hari ini sudah nggak puasa istri saya. Maka saya sampaikan sesungguhnya justru peluang ini kesan Islam lagi ya. Justru ini satu kebahagiaan, satu kemudahan bagi teman-teman. Ya. Kan haid itu kan tidak hanya dialami oleh wanita muslimah ya, tapi juga oleh wanita seluruh dunia ya, kecuali yang sakit ya. Kecuali yang sakit. Kalau sakit ya beda. Saya kira pada posisi sedang haid itu kan secara umum perempuan itu kan dia mengalami satu kenyamanan dirinya ya, secara emosional, secara psikis kan berbeda ya. Mas Tata nggak tahu ya. Kan seperti itu. Dan Islam itu kan sudah mengangkat derajat perempuan. Dulu pada masa jahiliyah itu Islam perempuan itu benar-benar marginal ya, marginal karena budaya patriarki ya. Perempuan itu seperti budak ya. Dia diperjualbelikan, dibuat taruhan dan seterusnya, dan Islam itu sudah mengangkat itu. Masuk juga memberikan kemudahan kepada perempuan untuk tetap mendapatkan pahala ibadah di bulan Ramadan. Sebagaimana dia juga akan sebagaimana orang yang melaksanakan ibadah di bulan Ramadan. Apa dasarnya? Ada satu hadis yang bunyinya begini, man fattara shaiman, ya, kana lahu ajrin mislu ajri fa'ilihi. Ya, siapa yang memberi makan kepada orang yang berpuasa, maka dia akan mendapatkan pahala sebagaimana orang yang melaksanakannya. Maka salah satu cara bagi teman-teman putri kalau lagi puasa, kasihlah makan. Tapi sayang Pak, kasih makan 15.000 kalau di kos ya, 15.000, 20.000, lumayan itu. Masa dikasih ke orang gitu. Anggap aja itu rezeki dari Allah. Iya, maksudnya bagi yang rezekinya lebih ya. Kalau rezekinya lebih, kasih makan aja satu orang misalnya. Mbak Dwi, Mas bilang sama Mas Tata, misalnya Mas Tata, ini aku lagi bulanan nih. Kamu lagi puasa atau nanti kamu bukannya saya yang ngasih. Nah, gitu. Tapi jangan disalahpahami ya Mas Tria. Nanti kamu baper. Nah, itu repot kalau baper. Padahal niatnya cuma ya dicari yang apa dong kalau baper, Pak? Misalnya. Kalau Mas Tria bukan baper, lapar dia. Lapar kayak saya dulu. Lapar, Pak. Ada teman-teman yang makan terima aja gitu. Ya. Iya. Kalau cowok kan yang penting gitu. Ya gitu, misalnya seperti itu. Atau ngasih kemudahan kalau sudah bersuami ya masakan suami, mungkin jaga anak, bersihkan rumah. Itu juga bagian dari ibadah di bulan Ramadan. Masih kemudahan-kemudahan kepada orang yang berpuasa. Ya, misalnya lagi kepanitiaan kalau begini, kalau offline pasti sudah siap-siap tuh, kamu siap-siap konsumsi mesti ya. Saya udah siap-siap nanti saya dapat makan apa nih di Kopma gitu. Tapi sayapnya kita online. Ya jadi saya nggak dapat makan deh gitu. Jadi beda tadi kalau Mbak Miftah kan kalau lagi offline Pak buka bukber itu makan ya. Kalau kita nih online bukber nggak dapat makan, tapi insya Allah dapat pahala. Nggak apa-apa. Ya hikmahnya pandemi itu ya. Bagus juga ya pandemi ya. Jadi kita nggak buang-buang waktu di luar ya. Gimana kalau kita berdoa pandemi terus ya. Jadi buka puasanya online gitu. Jadi pahalanya kebuang. Coba kalau kita buka puasa di mana misalnya di alun-alun gitu ya. Mas Tri ya. Pernah nggak buka puasa di alun-alun gitu misalnya sambil nongkrong? Pahalanya habis terus.
Mas teriakin lihat orang gitu, orang. Terus lihat kalau yang cowok kan ya beda ya sama cewek. Mungkin kalau cowok lihat cewek gitu batal puasanya, nggak dapet pahala, habis deh. Nah gitu. Tapi untungnya kita online gitu, nggak keluar-keluar. Saya juga untungnya online bulan puasa ini, ya. Jadi banyak hal yang positif sebenarnya. Meskipun ya tetap ya kita tetap berdoa semoga pandemi segera berakhir lah ya. Saya kira seperti itu Mas. Ya, kan kalau nggak bisa baca Quran, perempuan haid juga bisa tetap mendengarkan Al-Quran gitu. Selain sedekah, selain mungkin bantu teman, meringankan. Kalau apa ya banyak hal lah saya kira. Wakili orang-orang yang sedang puasa, gantikan pekerjaan orang-orang yang sedang berpuasa dan kita kerjakan, atau ringankan mereka. Apalagi kalau hatinya lagi nggak kesel gitu, kalau soalnya masalahnya kalau lagi dapet itu hatinya juga lagi nggak enak gitu, buru-buru bantuin orang, ya buru-buru bantuin orang, dia apa nggak ganggu orang, apa dia ganggu aja sudah senang gitu ya, mungkin itu. Baik Bapak, terima kasih. Ada Ini pertanyaan, ada pertanyaan ini ya. Iya, di chat nih Pak. Bagaimana jika banyak... Oke, saya baca ya. Iya, baik Pak. Assalamualaikum Pak. Bagaimana jika banyak teman yang saat puasa tetapi malah buat story Instagram dan story WA makanan dan minuman padahal belum buka puasa? Saat yang hari apakah ada hukuman atau arahan agar mereka tidak melakukan itu, Pak? Dia menggantikan Tuhannya itu untuk menguji dia. Ya, niatnya kan ini, tapi itu jangan suudzon dulu ya, mungkin dia sedang menghibur diri, mungkin dia lagi lapar ya, makanya dia posting makanan-makanan gitu. Kita husnudzon ya. Misalnya Mas siapa, Mbak Miftah misalnya, dia siang-siang 1 siang atau jam 2 siang dia malah posting itu foto lama gitu, lagi minum es teler gitu, video lagi ya yang diposting itu di Instagram itu, lagi diseruput gitu. Nah, gitu sengaja sebelum Ramadan dia sudah buat video itu gitu. Ya mungkin sedang menghibur diri sebenarnya, dia sedang haus itu. Ya kita jangan suudzon dia sedang menggoda kita. Tapi kalau niatnya menggoda, ya enggak lah, wong dia juga puasa kok. Kecuali kalau misalnya Mbak Desi, dia lagi dapat gitu ya bulanan. Terus sengaja itu dia makan siang-siang ya, tapi fotonya diambil saat itu. Dia kirimlah foto sedang makan, dikirim, Mas Tata, makan dong gitu. Wah, itu dosa itu kalau itu ya. Ini bukan meringankan beban orang yang sedang puasa, nih malah semakin menambah beban berat ya. Bikin orang tergoda. Kalau benar-benar tergoda, wah batal puasa, dapat dosanya. Ya sekarang mungkin aneh-aneh ya. Tapi begini, Muslim yang baik itu, pribadi Muslim yang baik itu, dia hatinya itu selalu lapang, dia husnudzon gitu setiap melihat sesuatu, termasuk tadi itu. Kalau ada temennya itu bikin emosi, dia tetap bisa mandiri. Dia katakan pada dirinya, ini soim, saya sedang berpuasa. Nggak boleh marah. Marahnya nanti habis sholat tarawih aja gitu. Ya enggak ya. Nggak boleh begitu juga ya. Pokoknya ditahan. Pribadi Muslim yang baik itu dia tetap bisa melihat sisi positif dari setiap apapun yang dilihat. Melatih diri. Kalau teman posting makanan, ya dia tetap husnudzon. Ya husnudzon aja. Ya mungkin niatnya cuma senang aja lah, bukan goda kita. Kalau niatnya goda ya dosa. Oke, dari Mbak Rina Puspitasari bertanya, Pak, bagaimana hukumnya tidur siang tapi dengan durasi yang lama? Karena siang-siang tidak ada kerjaan nunggu.
enak ya kalau nggak ada kerjaan gitu ya, siang-siang nggak ada kerjaan tidur gitu ya. Tapi ya bisa lama, tapi bisa aja ya lama mungkin ya, dari habis zuhur gitu nanti bangun-bangun 5:06 lewat 9 menit ya, pas kurang 2 menit azan gitu. Allah Akbar, alhamdulillah tidur saya sudah ya. Iya, dalil tentang pahala orang tidur di bulan puasa itu, dalilnya itu sebenarnya tidak ada. Tapi itu hanya dapat ulama saja. Bahwa tidur itu tentu lebih baik dibanding kelayapan. Dibanding kelayapan gitu. Kalau kelayapan, kalau main gitu, puasa-puasa siang-siang kok jalan gitu. Jalan kemana ya? Yang enak itu kalau bulan Ramadan jalan misal ke mall, terus dipandang itu orang penjual es krim, terus apalagi chat time, terus apalagi nasi bakso misalnya dipandang gitu. Nah itu yang nggak boleh itu seperti itu. Nah itu maka maka kalau pikiran pengen seperti itu, jalan-jalan pengen lihat makanan aja, itu maka lebih baik tidur. Tapi tentu ada hal lain yang lebih baik daripada tidur. Apa? Ya baca Quran. Ya, jangan ngelamun. Ngelamun nanti enak nih kayak kalau nanti buka puasa ya minum teh Thailand. Wah, itu enak. Seger kayaknya nanti. Wah, nanti saya mau beli ya itu udah nggak jelas itu puasanya, itu masih jam 1 siang udah mikirin makan apa. Itu nggak jelas itu. Artinya orang yang puasa ikhlas itu puasa sudah nggak mikirin makanan itu. Tapi nggak tahu kalau mahasiswa mungkin jam segini itu kalau di Jogja mungkin sudah jam-jam cari-cari ya, cari apa takjil ya. Kan ini kebanyakan kampus berapa ini? Kalau kampus 1 nggak ada ya. Kalau kampus 3 rame itu orang jualan, kampus 4 rame juga. Kalau kampus 1 nggak ada, itu kampusnya ningkat itu. Nggak ada yang jualan. Kecuali di Mandala Krida ya. Ya. Saya kira seperti itulah. Baik Bapak, terima kasih. Oke, Mbak Wi. Satu pertanyaan lagi. Jika ada yang bertanya, silahkan. Ya, silahkan. Kalau daripada scrollin sosmed sama tuh. Soalnya scroll sosmed itu sebenarnya sama ya. Kayak kelayapan juga. Kayak kelayapan. Kalau saya begini, saya tetap pribadi, bulan Ramadan itu kita itu pada posisi hati itu mudah sensitif. Hati kita sensitif karena kita puasa. Orang puasa itu sensitif hanya. Kita dengar yang sedih itu mesti gampang. Tuh. Maka pada kondisi seperti itu, maka saya sengaja itu cari misal dengeri instrumen atau yang sedih-sedih untuk membangkitkan atau bacaan Quran yang merdu, yang sendu gitu, untuk membangkitkan sensitivitas gitu, sehingga kita bisa ingat ya, mungkin ingat dosa, mungkin ingat amalan yang masih sedikit gitu. Itu yang biasa saya lakukan seperti itu. Kalau enggak yang ngaji di masjid, ibadah, atau baca buku, pelajari ilmu-ilmu agama, itu hal bahasa. Ya, ini sepertinya sudah tidak ada yang bertanya, Mbak. Baik, jika tidak ada yang bertanya, mungkin Bapak sekarang posisinya lagi di Jogja, Bapak? Ya, di Jogja. Saya nggak mudik. Begini, bagi saya Ramadan itu istimewa karena ya saya melihat
saya merasakan bahwa ya hanya Ramadan yang bisa membuat saya itu kembali ya, karena orang itu punya dua pilihan. Kalau nggak Ramadan, ya orang tua. Yang bisa membuat orang kembali itu, kalau nggak Ramadan, ya orang tua. Dan saya itu sudah nggak punya orang tua. Jadi saya mau kembali ke siapa? Kembali saya ke Allah gitu. Istri saya juga udah nggak mau kembali ke siapa. Jadi saya nggak yang mau mudik kemana nggak mau. Meskipun saya bukan orang Jogja, istri saya orang Jogja, tapi orang tua sudah nggak ada gitu. Tapi bukan yatim ya, karena saya udah kepala 3, jadi bukan yatim lagi. Tapi ya Ramadan itu bagi saya tempat kembali kepada Allah. Jimat saya itu Ramadan. Kalau teman-teman masih punya orang tua, kamu masih punya 2 tempat kembali. Orang tuamu dan Ramadan. Ini punya kesempatan lebih besar daripada saya. Gitu. Itu Mbak Dwi. Ya, ini sharing saja ya. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah dari kajian Bapak Andi Suseno tadi ya, teman-teman ya. Baik, karena waktu sudah mau menunjukkan berbuka puasa ya Bapak ya di Jogja ya. Di Jogja ya masih lumayan sih. Berapa menit lagi berarti itu? 20 menit. 20 menit. Baik, Ya, mungkin dicukupkan untuk persiapan berbuka puasa ya Pak ya. Oke. Baik, sebelum kita tutup, mungkin Bapak bisa mendoakan atau untuk kita semua lah, agar puasa bulan tahun ini kita bisa berjalan lancar. Doa ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan hamidin, hamdan syakirin, yafil fi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'du. Rabbana zalamna anfusana in taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah ya Rahman Rahim, perbaikilah ahli ya Allah, perbaikilah agama kami ya Allah, perbaikilah dunia kami, perbaikilah akhlak kami kepada kedua orang tua kami ya Allah. Ya Allah, kami tidak tahu Ramadan ini apakah Ramadan terakhir bagi kami atau tidak. Kami tidak tahu apakah Ramadan yang kami akan bertemu. Ya Allah, jadikanlah Ramadan ini sebagai Ramadan teristimewa bagi kami ya Allah. Berikanlah kemudahan kami untuk beribadah kepadamu, meraih pahala sebanyak-banyaknya darimu ya Allah. Ya Allah, kami banyak khilaf pada diri kami sendiri ya Allah. Banyak amalan-amalan yang kami sepelekan ya Allah. Ya Allah, perbaikilah Allah. Mudahkanlah kami untuk kembali kepadamu ya Allah. Kembali pada fitrah. Bagaimana Engkau lahirkan kami dalam keadaan suci tanpa dosa ya Allah. Ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Bapak. Acara yang terakhir yakni penutupan. Sebelum kita tutup, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Andi Suseno yang telah menyempatkan waktunya dan kepada seluruh hadirin teman-teman semua yang sudah berpartisipasi dengan baik pada sore hari ini. Mari kita tutup acara kajian ini dengan bacaan kafaratul majelis. Subhanakallahumma
wa bihamdika Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an asyhadu la an la ilaha illa anta astaghfiruka wa astaghfiruka wa atubu atubu ilaik. Saya selaku MC pada acara ini memohon maaf atas kekeliruan dan kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, on-cam dulu untuk biar didokumentasi. Teman-teman on-cam ya. Oh, betul Mbak. Udah keluar. Iya, 1, 2. Oke. Baik, terima kasih untuk semuanya. Selamat berbuka puasa untuk Ya. semuanya. Mbak Dwi pamit ya. Ya, terima kasih Mbak Bapak. Dwi dan kawan-kawan, Mbak Mas ya. Ya Pak, terima kasih ya Pak. Pak Bagus, masih ada Pak Bagus pamit. Makasih Pak Bagus. Terima kasih banyak, Pak. Pak Arang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.